Halo guys, selamat datang di channel gue. Kali ini kita bakal belajar materi statistika. Tapi sebelum lanjut ke materi, gue hitung 1-3 untuk kalian menekan tombol like and subscribe. 1, 2, 3. Enjoy this video. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teguh Amar di sini. Saya akan membahas mengenai materi dari mata kuliah Desain dan Analisis Eksperimen 1. Sekarang saya akan membahas mengenai desain bujur sangkar Latin. Apa sih desain bujur sangkar Latin itu? Desain bujur sangkar Latin atau yang biasa dikenal dengan DBSL adalah desain khusus yang memungkinkan untuk menilai pengaruh relatif berbagai perlakuan apabila terhadap unit eksperimen dilakukan batasan yang berbentuk pemblokan ganda. Ingat, pemblokan ganda nanti kita akan bicara tentang blok baris dan blok kolom. Nah, untuk karakteristik DBSL sendiri ada banyak, bisa dilihat, dan perlakuan yang dicobakan merupakan taraf-taraf dari satu faktor tertentu. Nah, untuk faktor-faktor di luar perlakuan itu dikondisikan sama atau kontrol lokal. Nah, kemudian kondisi unit percobaan ini tidak homogen. Sumber ketidakhomogenan unit percobaan berasal dari dua arah, yaitu baris dan kolom. Sehingga untuk mengatasi ketidakhomogenan dapat dilakukan dengan pengelompokan dua arah yang disebut dengan blok baris dan blok kolom. Nah, penerapan perlakuan ini dilakukan secara acak dengan ada batasannya bahwa perlakuan hanya muncul sekali pada arah baris dan hanya muncul sekali pada arah kolom. Nah, untuk pengacakannya dapat dilihat di bawah bahwa tadi dikatakan bahwa pengacakan tersebut adalah dengan berdasarkan dua buah pembatasan, yaitu baris dan kolom. Nah, untuk langkah-langkah pengacakannya ada 3, yaitu tempatkan perlakuan pada arah diagonal secara acak. Yang kedua, acaklah penempatan baris, dan setelah itu acaklah penempatan kolom. Untuk lebih jelasnya kita lihat. Nah, di sini aku gunain contoh untuk DBSL 5x5. Nah, tadi untuk pengacakan langkah pertama itu adalah menempatkan perlakuan searah diagonal. Di sini bisa dilihat bahwa perlakuan A itu ditempatkan secara diagonal, itu A, dan seterusnya. Untuk B juga diagonal. Nah, setelah mendapatkan langkah yang pertama, dilakukan yang kedua dengan pengacakan penempatan baris. Nah, contohnya untuk baris 1 di sini ada A, B, C, D, E. Nah, setelah diacak didapatkan hasil E, D, C, B, A. Dan yang terakhir adalah penempatan kolomnya. Nah, untuk contoh di atas ada kolom 1 yaitu E, D, C, B, A. Setelah diacak berdasarkan penempatan kolom, didapat kolom 1 adalah A, B, C, D, E. Untuk contoh soalnya bisa dilihat di nomor 5 halaman 106 buku Sujana. Di sana ada sebuah percobaan untuk meneliti efek 5 macam pupuk terhadap hasil kentang, dan telah ditentukan bahwa desain bujur sangkar Latin adalah sebuah desain yang digunakan untuk meneliti percobaan tersebut. Nah, didapatkan hasilnya bahwa terdapat 5 perlakuan, yaitu 5 macam pupuk. Di sini disebut A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, dan terdapat pemblokan ganda yaitu 5 baris dan 5 kolom. Nah, setelah kalian ketahui juga bahwa model linear additif dari DBSL ini adalah sebagai berikut, yaitu YIJK menggunakan mu ditambah alpha I ditambah beta J ditambah tau K dan ditambah error IJK, di mana I ini bergerak dari 1, 2, 3, 4, 5, J juga, K juga, dan ini adalah syarat dari DBSL, yaitu jumlah baris, jumlah kolom, dan jumlah perlakuan harus sama. Di sini jumlahnya ada 5, sehingga M-nya disebut 5 atau M sama dengan 5. Nah, untuk terangnya bisa dibaca sendiri bahwa A itu apa, B itu apa, atau itu apa.
Nah, untuk asumsinya sendiri di sana ada model tetap sehingga sigma AI, sigma BJ, sigma tau K sama dengan 0. Dan untuk errornya itu mengikuti distribusi normal independen dengan rata-rata 0 dan varians sigma kuadrat. Nah, untuk hipotesis ini sendiri sama seperti sebelum-sebelumnya bahwa H0 adalah tau 1, tau 2, tau sampai dengan tau K sama dengan 0. Artinya tidak terdapat perbedaan pengaruh dari kelima macam perlakuan tersebut terhadap respon, sehingga H1 nya adalah paling tidak ada 1 tau K tidak sama dengan 0 atau terdapat perbedaan pengaruh dari kelima perlakuan tersebut terhadap respon. Nah, untuk contoh pengerjaannya bisa dilihat dan untuk manualnya adalah seperti ini, sehingga didapatkan tabel ANAFA-nya adalah sebagai berikut sama dengan di buku Sujana, sehingga kita bakal fokus ke praktikumnya. Nah, kalian bisa buka sendiri untuk praktikum R-nya. Kita kembali ke contoh soalnya bahwa nah ini bisa dilihat bahwa untuk langkah pertama untuk DBSL adalah input data. Di sini aku digunakan blok baris, blok kolom, perlakuan dan respon. Untuk blok baris aku inputnya ke bawah sehingga dapat diinputkan bahwa blok baris di sini deklarasinya adalah baris 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa 1, 2, 3, 4, 5? Karena aku inputnya ke bawah. Kalau ke samping jadinya 1, 1, 1, 1. Oke, fokus. Untuk sekarang kita inputnya ke bawah sehingga barisnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5 dan selanjutnya seterusnya sampai dapat 5 kali pengulangan. Dan untuk blok kolom karena tadi inputnya ke bawah sehingga kolomnya adalah 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2 sampai dengan seterusnya. Kemudian untuk perlakuan di sini 1 adalah untuk A, 2 untuk B, 3 untuk C, D untuk 4 dan 5 untuk E. Dan responnya hati-hati kalau kita inputnya ke bawah sehingga responnya pun ikut inputkan ke bawah. Jadi di sana 349, 363, 293, 271 dan seterusnya sampai 247. Bisa dilihat 247. Nah, setelah input data kalian lakukan membuat data frame. Data frame di sini adalah untuk menggabungkan keempat input data tadi. Nah, di sini adalah faktornya adalah yang tadi dikodekan, yaitu faktornya adalah perlakuan, kemudian baris dan kolom, sehingga responnya adalah tetap respon bukan faktor. Setelah data frame terbentuk, kalian lakukan dengan membuat tabel ANAFA. Dapat dilihat di sini dengan menggunakan sintaks AOP. Di sini ada respon dipengaruhi perlakuan, ditambah baris dan ditambah kolom dengan datanya adalah data. Untuk menjual tabel ANAFA bisa kalian ketikkan summary hasilnya apa kita coba ya. Di sini saya menggunakan RStudio karena tampilannya lebih friendly dan tampak terlihat cantik. Sehingga di sini adalah untuk runnya adalah Ctrl Enter. Nah, dapat dilihat bahwa muncul output dari RStudio berupa tabel ANAFA, di mana ternyata untuk perlakuannya adalah signifikan dengan ditandai bintang 3 di sini. P-value-nya sangat kecil sekali, 0,0000 sampai 10 kali, sehingga di sini melambangkan bahwa untuk perlakuan H0 ditolak atau terima H1. Dengan kata lain, terdapat perbedaan pengaruh dari kelima perlakuan terhadap respon. Kita bandingkan dengan hasil ANAFA yang manual tadi, ternyata hasilnya sama. Oke. Dengan kriteria uji tolak H0 jika F itu lebih dari F tabel atau P-value kurang dari alpha. Terima dalam hal lainnya
sehingga didapat kesimpulan berdasarkan perhitungan di atas atau output A di sini. Dengan menggunakan taraf signifikan sebesar 5% diperoleh F tabel 3,88, sehingga F hitung dari perlakuan ini. Kita fokus ke perlakuan atau faktor, sehingga untuk blok baris dan blok kolom ini tidak dilakukan pengujian. Ternyata H0-nya ditolak, bahwa artinya terdapat perbedaan pengaruh antara kelima perlakuan terhadap respon dan perlu diuji lanjut untuk mengetahui hasilnya. Nah, sekian dari DBSL. Untuk materi selanjutnya akan dilaksanakan mungkin setelah ini, yaitu tentang efisiensi relatif DBSL. Jadi stay tune ya. Terima kasih. Ya, sekarang kita akan masuk mengenai materi efisiensi relatif. Nah, seperti pada materi praktikum sebelumnya, bahwa nilai efisiensi relatif ini untuk mengetahui apakah sebuah desain lebih efisien atau tidak daripada desain yang lain, maka perlu dibandingkan harga-harga varians rata-rata perlakuan kedua desain tersebut. Nah, untuk efisiensi relatif di sini terdapat dua perlawanan, yaitu DBSL versus DAS, DBSL versus DBLA. Gimana guys, paham belum? Untuk materi selanjutnya bakal gue upload minggu depan. See you!